Apal-apalan bednya. Imam Ibnu Mu'ti itu layak untuk mendapatkan keutamaan dan layak untuk mendapatkan sanjungan karena beliau lebih lama daripada Imam Ibnu Malik. Itu pernyataan Imam Ibnu Malik. Bednya apa? Hah? Salah. Hah? Salah lagi. Itu sholawat itu. Bahwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Imam Ibnu Malik memohon kepada Allah agar Allah menolongnya dalam menyusun kitab Alfiyah, yang mana segala tujuan-tujuan gramatika nahwu Arab itu semua sudah komplit atau tercakup dalam kitab Alfiyah. Bednya apa? Wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ciri-cirinya kalimat isim, bednya mana? Ya. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Kalimat itu ada 3, isim, fiil, dan huruf. Mana bednya? Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Kalimat selain isim dan kalimat selain fi'il. Kalimat selain isim dan fi'il itu ada namanya kalimat huruf. Mana dalilnya? Siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasyam. Ciri-ciri kalimat fi'il, mana dalilnya? Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan nafi'lun yanjali. Kalau kalam menurut Alfiyah itu simple, nggak perlu ada murakkab. Yang penting lafadz yang mufid. Mana dalilnya? Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Fi'il amar dan fi'il madhi itu dinyatakan bukan mu'rab tapi mabni. Mana dalilnya? Salah. Salah. Oh, isim-isim. Wa fi'lu amrin mamudin bunia. Itu. Kalimat isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Lihat clue pertanyaannya. Kalimat isim itu ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Lah, kalimat isim
itu mabni kalau kalimat isim tersebut ada keserupaan dengan kalimat huruf. Mana dalilnya? Hah? Wal ismu minhu murabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Kalau fi'il amr kira-kira kalau kalau kalimat kan ada 3. Yang pertama isim. Isim itu mabni atau mu'rab? Asalnya ya. Fi'il itu mabni atau mu'rab? Huruf itu mabni atau mu'rab? Ulang ya. Isim itu mabni atau mu'rab? Fi'il itu mabni atau mu'rab? Asalnya. Nah, mabni. Huruf itu mabni atau mu'rab? Sekarang pertanggungjawaban dalilnya. Isim itu mabni atau mu'rab? Dalilnya mana? Wa murabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka'aradin wa suma. Fi'il itu mabni, mana dalilnya? Wa fi'lu amrin wa mudin bunia wa a'rabu mudhari'an in ariya. Huruf itu mana dalilnya? Sekarang pengecualian bahwa sebenarnya isim itu mu'rab tapi bisa jadi mabni apabila dalilnya mana? Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal huruf. Pertama dalil bahwa fi'il mudhari mu'rab mana? Fi'il mudhari mu'rab mana? Ya. Wa a'rabu mudhari'an in ariya. Pengecualiannya? Kira-kira pengecualian dari mana? Dari in ariya apabila sepi min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inasin kayaru'na manfutin. Nanti kalau udah belajar begini nih, nanti belajar fikih dengan dalil lagi. Ngerti ya? Jadi nanti akhirnya kita menjadi seseorang yang berprinsip apabila berbicara, berargumentasi, bertanya, mengatakan sesuatu, memberikan sebuah pernyataan, berprinsip itu harus dengan dalil. Jangan pakai pikirannya sendiri. Karena pikiran kita itu lemah. Dan tidak layak kita, orang yang lemah dan malas ini bahasa gitu. Lalu mempunyai sebuah pendapat. Maka serahkan pendapatnya kepada ulama. Kenapa engkau melakukan demikian? Ya, karena adakah dalil bahwa laki-laki itu bagiannya 2, perempuan itu 1? Ada. Lil dzakari mislu hadzil unsayyi. Kamu sholat juga nggak tahu dalilnya. Sebayangnya jengkelat-jengklit nggak tahu dalilnya. Berarti kita adalah orang yang bertindak dulu baru mikir. Kan nggak bagus. Yang bagus tuh mikir dulu, baru tindakan itu adalah ekspresi daripada pemikiran kita kan. Jadi kalau naik mobil tuh kebablasan, kanan kiri, yang penting amblas dulu. Nah, setelah di jalan, oh harusnya kiri. Gitu. Ya berarti itu dia bertindak dulu baru mikir. Hajar dulu, hajar sampai babak belur.
Ternyata di persidangan dia bukan malingnya, ya gimana kita? Malu kan? Fitnah aja dulu, fitnah. Ternyata dia orang baik. Gitu. Nah itu orang jahil loh. Suka sama aja sebenarnya kita ngaji nahwu sorof juga masih dalam kategori taklid jahil. Rofa itu alamatnya dengan domah ya. Rofa itu alamatnya ada 4. Dia kayak anak-anak tuh nggak tahu dalilnya kan. Nah kita yang harus tahu dalilnya. Wanita yang soleh itu adalah seorang wanita yang nurut sama suaminya. Bener enggak sih harus nurut sama suami? Jangan kata emak, jangan kata bapak, jangan kata mertua, jangan kata suami juga. Kalau bisa kita langsung tahu dari Quran atau hadis. Terus kalau Qurannya nggak tahu, hadisnya dulu. Tahu hadisnya nggak tahu. Nggak tahu semua ya, saya kacau kan ya. Serba nggak tahu aja. Kamu jawabannya gitu, dapat apa enggak? Dapat enggak? Ya enggak tuh kata siapa? Kata Abi. Oh ya enggak bener begitu ya, kata Abi. Abi bukan seorang pencetus ya. Abi juga sama aja baca loh. Baca, apal gitu aja. Nah, Imam Malik, Imam Syafi'i bukan apa-apa kata Imam Malik, nggak begitu. Paling riwayatnya aja haddatsani Malik. Kalau urusan hadis, tapi kalau urusan fikih ya beda lagi. Makanya Imam Syafi'i bisa berbeda dengan gurunya Imam Malik. Kamu bisa berbeda dengan Abi. Yang penting kamu punya dalilnya. Kalau nggak punya dalilnya ya sudah taklid, ittiba saja yang benar. Nah, apakah kita ittiba'nya itu akan terus-terusan? Belum tentu. Berarti kita itu bunglon. Apa kata tempat? Nah, menandakan bahwa kita jahil. Beda orang punya dalil yang prinsipnya begitu. Nah, percuma sih tidak, tapi kalau belajar nahwu sorofnya pinter, tapi dalil-dalil fikihnya nggak hafal tuh kayak, oh ya, ada ustadz TikTok, beneran ustadz, ini beneran pinter ini mah orang tuh, tapi tuh nggak bisa nahwu sorof. Dia membaca takrib tuh gelapak lepek, tapi tuh ditanya apa aja bisa, pinter, ya itu pinter namanya. Ustadz kalau sudah talak 3 ya teman Nabi lah. Ustaz kalau udah talak 3 tapi Wahabi dia, Salafi, Wahabi, masa kita kalah sama dia? Ustaz kalau sudah talak 3 itu kemudian mau nikah lagi menurut kitab takrib Wahabi tapi pakai takrib. Imam Syafi'i radhiyallahu an itu ada 5. Yang pertama inqidai iddatuha. Inqidai iddatuha. Oh, salah aja. Tapi udah bener aja. Tapi intinya kan yang bener. Selesai masa idahnya dari suami yang pertama. Yang kedua watazwijiha li ghairuhu. Li ghairuhu. Harus nikah lagi dengan selain suami. Yang ketiga wabainunatuha. Wah, acak-acakan lah pokoknya. Ya, Abi ketawa lihat ya. Tapi pinter itu tetap. Kenapa? Ditanya bisa jawab. Jawabannya bener, hanya kalimatnya aja yang salah karena dia nggak bisa nahwu sorof. Sedangkan kita orang yang nahwiyah wa syarfiyah nata'allamu mundu 4 sanawat.
Kita udah belajar bertahun-tahun yang lalu, 4 tahun, 5 tahun yang lalu belajar nahwu sorof. Tapi ditanya aja nggak bisa. Kepercumaannya di situ jadinya. Ngerti nahwu, ngerti sorof, tapi nggak ngerti ilmu-ilmu di masyarakat. Sedangkan orang-orang salafi nahwu sorof nggak dia peduli. Salah mereka salah. Fatal salahnya juga. Mereka baca dari kitab-kitab fikih terjemahan. Tapi udah bener, gak ada yang salah. Cuma kalimat-kalimatnya salah, pengen ngeritik gak enak kan. Tapi biarin aja, orang bener sih jawabannya. Bener jawabannya tuh udah gak ada yang salah. Lalu kalau kita mengkritik nahwunya dia, apa esensinya? Esensinya apa? Orang pertanyaannya juga substansinya bukan itu. Substansinya itu kalau sudah talak 3 bisa nggak balikan lagi? Ya nggak bisa, harus memenuhi 5 syarat. Bener nggak kata Ustadz itu? Bener sudah. Bener kan, sudah nggak ada yang salah, bener sudah. Terus kita ngeritik nahwunya ya bikin malu namanya kita. Kayak orang nggak suka, kayak orang sengit namanya jadinya. Ya kayak orang sengit, jadi sengaja ngeritik seseorang yang sebenarnya sudah benar, tapi kita ngeritik yang lainnya. Nah, berawal dari ngerti, tahu ininya, tahu dalilnya, tahu ininya, tahu dalil ke fikih. Tahu bahwa air itu dibagi 4, tohir mutohir, khairi makruhin, tohir mutohir, makruhin, istiqmalu, tohir mutohir, tohir khairi mukro, tohir wa ma'u mutanajjis wa ma'u najsin. Air itu dibagi 4. Tadi dari mana? Saya tahu dari takrib. Apal nggak? Apal. Fardunya wudhu itu ada berapa? Fardunya wudhu itu ada berapa ya? Saya itu pernah ngaji dulu kok lupa. Yang maksiat bae kamu angel. Imam Syafi'i radhiyallahu an, syakautu ila waqi'. Saya pernah mengeluh kepada guru saya namanya Imam Waqi', bisu'i hifdzi, tentang buruknya hafalanku. Maka Imam Waqi' memberikan wasiat bitarki ma'asyi, agar aku meninggalkan maksiat. Wallahu a'lam.